Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membahas soal tentang tryout pengetahuan kuantitatif ya. Oke, untuk pertanyaannya nomor 1, jika X dan Y adalah bilangan real dengan X lebih dari 1 dan Y lebih dari 0, jika X Y sama dengan X pangkat Y dan X Y pangkat min 1 sama dengan X pangkat 3Y, maka nilai dari X kuadrat plus 4Y. Oke, caranya yang pertama kita ubah dulu nih, ini fungsi implisit ya. X, Y sama dengan X pangkat Y. Ini kalau kita pindah ruas berarti jadi Y sama dengan X pangkat Y dibagi X. Nah, X pangkat Y dibagi X itu sama kayak X pangkat Y dikurangi 1. Oke, karena pembagian itu kan sama kayak pangkatnya dikurangi 1. Nah, berikutnya yang kedua kita punya XY pangkat min 1 sama dengan X pangkat 3Y. Nah, dengan cara yang sama berarti kita peroleh Y pangkat min 1 itu sama dengan X pangkat 3Y min 1. Sehingga kita peroleh Y-nya itu sama dengan X pangkat 1 min 3Y. Oke, ini kita pakai sifat-sifat eksponensial ya. Nah, berikutnya dari sini kita samakan Y-nya kita samakan dengan Y. Berarti X pangkat Y min 1 sama dengan X pangkat 1 min 3Y. Nah, karena di sini sama-sama X, tinggal kita samakan pangkatnya berarti Y min 1 sama dengan 1 min 3Y. Kita pindah ruas berarti Y plus 3Y jadi 4Y sama dengan 1 ditambah 1 jadi 2. Sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 2/4 atau sama dengan 1/2. Oke, sekarang kita udah peroleh nilai Y-nya, kita cari X-nya, kita masukkan ke salah satu, misalnya kita masukkan ke yang pertama. XY sama dengan X pangkat Y, karena Y-nya itu setengah, berarti X dikali setengah sama dengan X pangkat setengah. Seperti ini ya. Oke, kita pindah ruas, 2-nya kita kali ke kanan, terus X pangkat setengahnya pindah ke kiri, jadi X dibagi X pangkat setengah. X dibagi X pangkat setengah itu jadi, atau kita ubah ke bentuk begini dulu deh. X per 2 sama dengan X pangkat setengah itu sama kayak akar X, gini ya. Kalau kita pindah ruas berarti X per akar X itu sama dengan 2. X dibagi akar X itu jadinya akar X sama dengan 2, sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan 2 kuadrat jadi 4, kayak begitu. Nah, sekarang kita udah dapat nilai X sama Y-nya. Nah, terakhir kita cari sesuai yang ditanya di soal, X kuadrat plus 4Y. X kuadrat plus 4Y sama dengan, nah X-nya kan 4. 4 kuadrat plus 4, Y-nya tadi setengah. Berarti sama dengan 4 kuadrat itu 16 plus 4 kali setengah 2, sehingga kita peroleh 16 plus 2 jadinya adalah 18. Oke, jadi jawabannya untuk yang nomor 1 itu adalah 18. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Fungsi didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 4x kuadrat plus 1 untuk 0 kurang dari x kurang dari 1 dan 1/x untuk x yang lainnya. Tentukan nilai dari f min setengah per f 2024 dikurangi f setengah. Jadi kita pakai yang atas ini hanya berlaku untuk x-nya antara 0 sampai 1. Nah, sekarang kita cari satu-satu dulu biar nggak rancu. F min setengah. Sekarang kita cek F min setengah itu apakah dia berada di antara 0 sampai 1, iya apa enggak? Karena min setengah itu nggak ada di antara 0 sampai 1, sehingga kita pakai yang bawah. Berarti kita masukkan jadi apa? F setengah itu sama dengan 1/x. F min setengah maksudnya. 1 per min setengah. Berarti sama dengan min 2. Oke, sekarang kita cek untuk F 2024. F 2024 sama dengan berapa F 2024? Tinggal kita masukkan, berarti masuk ke yang mana? Yang 4x kuadrat plus 1 atau 1/x? Iya.
Karena 2024 itu nggak berada di antara 0 sampai 1, makanya masuk ke yang bawah. 1 per X berarti 1 per 2024. Oke, berikutnya sekarang kita masuk ke yang terakhir. Di sini dikurangi F setengah ya. Kita cari dulu F setengahnya berapa. Nah, F setengah, apakah setengah itu ada di antara 0 sampai 1? Oh, ternyata iya. Sehingga ini nanti X-nya masuknya ke yang atas. Jadi gimana? 4 dikali setengah kuadrat ditambah 1. Sehingga kita peroleh 4 dikali setengah kuadrat itu 1/4 tambah 1. 4 kali 1/4 itu jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita udah peroleh nih. F min setengah, F 2024 sama F setengahnya. Min setengah sama F setengah. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke sini. F min setengahnya nilainya min 2. Dibagi dengan F 2024-nya jadi 1 per 2024. Kemudian dikurangi F setengahnya, hasilnya adalah 2. Nah, berarti di sini karena ada pembagian nanti dikalikan jadinya. Jadi min 2 kali 2024 dikurangi dengan 2. Min 2 kali 2024 itu min 4048 dikurangi 2 berarti jadi min 4050. Jadi jawabannya adalah yang A, yang kedua. Bisa? Ada yang kesulitan? Bisa ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, agak analitik ini nomor 3. Persamaan garis K dan L memiliki persamaan Y sama dengan MX plus N. Keduanya berturut-turut melalui min 1,2, A min 1,2, dan B min 2, min 3. Perhatikan 4 pernyataan berikut. Perhatikan 4 pernyataan berikut. Yang A, jika gradien garis K bernilai positif, maka garis K tidak akan melalui kuadran 4. Berarti kita cek dulu. Garis K itu melalui A-1,2. Kita buat dulu gambarannya. Ini untuk yang nomor 1. Nah, di sini garis K-nya itu melalui min 1, anggap aja di sini 1, 2. Berarti garis K-nya itu melalui titik A di sini. Oke, kalau misal gradien K itu bernilai positif, maka garis K tidak akan melalui kuadran 4. Benar apa salah? Kalau gradien K itu positif, maka nanti garisnya pasti akan miring ke atas kayak begini. Nah, begini. Nah, terus apakah ini melalui kuadran 4? Enggak ya, di sini yang dilalui kuadran 1, 2, dan 3. Cuman, kalau dia gradiennya positif kan nggak cuman seperti ini. Masih ada kemungkinan yang lain. Bisa jadi dia miring begini, set, sampai mentok nanti lurus kayak begini. Lurus begini, atau set, begini, sampai mentok berdiri begini. Oke, jadi gradiennya positif nanti pengaruhnya kayak ke sini. Nanti miringnya bisanya ke sini atau ke sini doang. Mentoknya sampai seperti ini. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita bayangkan dari gambaran tadi dia muternya kayak gimana pun ternyata dia tidak akan melalui kuadran 4. Sehingga pernyataan pertama ini benar apa salah? Ya, pernyataan yang pertama ini benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Jika gradien, kalau garis L itu melalui 2, min 3. Kita buat dulu titiknya. Berarti 1, 2, min 1, 2, 3. Berarti nanti titiknya di sini. Ini titik B. Garis L tidak akan, jika gradien garis L bernilai negatif, kita buatkan dulu ilustrasi garis L-nya. Saya pakai warna lain dulu. Oke, misalnya kayak gini. Kalau gradiennya negatif, itu dia akan miring ke bawah begini. Ya, nggak pas. Kita geser dulu, kita paskan. Set, nah kayak begini. Oke. Nah, berikutnya,
Kalau dia gradiennya negatif kan miring ke bawah kayak gini. Apakah garis L tidak akan melalui kuadran 3? Nah, ini dari gambarnya ini aja udah kelihatan ini. Dia melalui kuadran 3 kan. Kalau gradiennya negatif masih bisa begini, begini, set. Nah, yang penting ini gradiennya negatif. Gradiennya negatif itu nanti garisnya akan miring ke bawah. Oke, ternyata gradien L bernilai negatif, L tidak akan melalui kuadran 3, itu berarti pernyataan kedua itu salah. Dari sini gambarannya dia melalui kuadran 3. Oke, berikutnya garis K dan garis L ada kemungkinan berpotongan tegak lurus karena di sini gradiennya belum ditentukan, makanya masih ada kemungkinan nanti berlaku gradien K dikali dengan gradien L itu nanti hasilnya min 1. Misalnya gradien K-nya itu 1, gradien L-nya itu min 1, nanti garisnya akan K dan L itu akan saling tegak lurus sehingga di sini masih ada kemungkinan. Yang D garis K dan L masih ada kemungkinan berpotongan di sumbu X positif. Mungkin nggak? Oke, karena di sini kita lihat nih. Balik lagi kita ke garis K-nya. Itu tadi kan bentuknya kan kayak gini nih. Mentoknya begini, set mentoknya kayak begini ya. Nah, dia tidak akan pernah memotong sumbu X positif kan ya dari gambar ini. Nah, dia mentoknya begini, nggak boleh lebih ke sana. Nah, ke sini nanti mentoknya sampai sini. Kalau gradiennya positif, sehingga kalau dia gradiennya positif, nggak akan pernah memotong sumbu X positif. Jadi, garis K-nya tidak akan pernah memotong sumbu X positif. Karena garis K-nya tidak akan pernah memotong sumbu X positif, maka garis K dan L tidak akan mungkin berpotongan di sumbu X positif. Jadi dari sini diketahui pernyataan yang benar ada berapa? Ada dua pernyataan yang benar, yang A dan yang C. Jawabannya yang B ya berarti ya. Ada dua pernyataan benar. Oke, paham? Nanti kalau bingung coba dibuat ilustrasi sendiri. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Mana ini nomor 4? Oh, apa ini? Oke. Diketahui sin A sama dengan akar 2 PQ dan tan A sama dengan akar 2 PQ per P min Q, di mana 0 kurang dari A kurang dari Pi per 2. Nilai dari P kuadrat plus Q kuadrat yang mungkin adalah berapa berarti? Oke, untuk soal-soal kayak begini trigonometri seperti biasa ya, kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Oke, di sini adalah sudut A. Nah, diketahui sin A sama dengan akar 2 PQ. Berarti sin itu kan rumusnya demi, depan dibagi miring. Depannya itu yang ini dibagi dengan yang ini, hasilnya harus akar 2 PQ. Akar 2 PQ itu kan sama dengan akar 2 PQ per 1. Jadi biar hasilnya akar 2 PQ, di sini kita isi dengan akar 2 PQ. Di sini kita isi dengan 1. Oke, sehingga kita peroleh di sini sin A-nya itu jadi akar 2 PQ dibagi 1, hasilnya nanti akar 2 PQ. Nah, berikutnya diketahui lagi tan A sama dengan akar 2 PQ per P min Q. Tan itu kan rumusnya desa, berarti yang ini depan dibagi dengan yang ini samping, nanti hasilnya harus akar 2 PQ per P min Q. Nah, di sini kebetulan depannya udah akar 2 PQ sehingga sampingnya itu harusnya adalah P min Q. Oke, sehingga kita peroleh segitiga siku-siku seperti ini. Nah, yang ditanya adalah nilai P kuadrat plus Q kuadrat. Gimana caranya? Apakah ketemu hubungannya? Wah, kita belum tahu ya hubungannya dari sini. Gimana caranya dapat P kuadrat plus Q kuadrat. Cuman dari gambar ini, apa yang bisa kita manfaatkan? Ya, kita coba gunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu berlaku bagian ini, P min Q kuadrat. Jadi yang bagian ini, sisi siku-siku P min Q kuadrat, ditambah sisi siku-siku yang lainnya akar 2 PQ kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat, sisi miringnya 1 kuadrat. Sehingga kita peroleh P min Q kuadrat jadinya apa? P kuadrat dikurang Q kuadrat
Enggak ya, bukan begitu ya. Jadi kalau P min Q kuadrat nanti jadi P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat. Kalau masih bingung kenapa kok bisa kayak gini, nah harus dipelajari lagi nih. Cari referensi tentang bentuk kuadrat A min B kuadrat jadinya seperti apa. Berikutnya akar 2PQ kuadrat itu berarti kalau akar dikuadratkan hilang akarnya, berarti di sini plus 2PQ sama dengan 1 kuadrat hasilnya 1. Nah, karena di sini ada min 2PQ dan plus 2PQ, boleh ya saya coret sehingga kita peroleh hasilnya apa ini? P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, yang ditanya apa? Oh, yang ditanya P kuadrat plus Q kuadrat. Oh, ya udah dapat berarti. P kuadrat plus Q kuadratnya adalah 1. Gampang kan? Gampang. Sebenarnya kadang itu soal kelihatannya sulit aja. Setelah dikerjain ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan. Oke ya, jadi kalau ketemu soal ya coba aja dikerjain. Siapa tahu nanti ketemu jalannya di tengah-tengah saat mengerjakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 5. Jika nilai dari limit x mendekati 0 fx per x sama dengan a per 4, maka nilai limit x mendekati 0 fx 1 min akar 1 plus x dapat ditulis sebagai, nah kalau kayak begini biasanya dari bentuk ini kita bawa biar menjadi bentuk asalnya ini. Biar menjadi bentuk limit x mendekati 0 fx per x. Nah, caranya gimana? Kita ikuti aturan-aturan di limit. Karena di sini ada bentuk akar 1 min akar, makanya kita coba biasanya, ya udah tulis dulu deh soalnya. Limit x mendekati 0, fx dibagi dengan 1 min akar 1 plus x begini ya. Seperti biasa, kita coba kali dengan sekawan dulu. Berarti dikali sekawannya penyebut itu berapa? 1 min akar, sekawannya itu sama persis, tapi tandanya diganti plus. 1 plus akar 1 plus x dibagi dengan 1 plus akar 1 plus x. Kayak begini. Sehingga hasilnya seperti apa? Sama dengan limit x mendekati 0, fx dikali dengan yang atas kita biarin aja plus 1 plus akar 1 plus x dibagi dengan yang bawah jadinya apa? 1 min akar 1 plus x dikali 1 plus akar 1 plus x. Berarti nanti jadi 1 min 1 plus x. Begini ya. Sama dengan limit x mendekati 0, fx dikali dengan 1 plus akar 1 plus x dibagi dengan, nah 1 dikurangi 1 itu 0. Nah ini 1 plus x berarti ini nanti 1 min 1-nya habis, ini nanti dibuka kurungnya jadi min x. Seperti ini. Sehingga dari sini bisa kita pisahkan. Ini nanti yang bagian ini nih, kita tandai deh. Ini fx per min x, berarti nanti kalau fx per x kan a plus a per 4, sehingga kalau fx per min x itu nanti jadi min a per 4 ya. Sama dengan min a per 4 dikali dengan di sini kita masukkan saja x-nya 0, 1 plus akar 1 plus 0 sehingga kita peroleh min a per 4 dikali 1 plus akar 1 plus 0 kan 1 diakarkan jadi 1 juga. 1 plus 1 2 min a per 4 dikali 2 sama dengan min a per 2. Sehingga kita peroleh nilai limitnya itu sama dengan min a per 2. Jawabannya yang A. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Nah, apa ini? Himpunan ya. Oke. Untuk soal operasi himpunan kayak gini, yang penting kita tahu nih operasi-operasinya. Kalau irisan artinya gimana? Kalau ke bawah kayak begini artinya itu harus kena dua-duanya. Kalau gabungan itu kena salah satunya aja nggak apa-apa. Oke.
Langsung aja ya, kita cek kalau A irisan C itu ada di mana. A irisan C itu harusnya ada di sini nih, yang ada di A sekaligus di C. Nah, harusnya areanya ada di sini. Digabung berarti nanti areanya yang di sini ditambah lagi B irisan C min A. Cuman masalahnya dari sini yang pertama aja ini udah kelihatan kan? Di sini ada yang bolong. Padahal di sini kalau misalnya A irisan C digabung di sini nanti area merah ini harus penuh kena semua. Sehingga jawaban yang A ini salah. Oke, sekarang saya hapus ya. Kita cek untuk yang B. A irisan C aksen, C komplement. C komplement itu kebalikan dari C. A irisan C komplement. Berarti yang kena di A tapi di luar C. Berarti areanya yang ini. Ini A irisan C komplement. Terus habis itu digabung B irisan C. B irisan C. B dengan C diiris. Nah, malah justru di sini yang putih kena. Berarti dari sini udah kelihatan ya, dikurangi A berarti nanti justru yang di sini kena. Areanya di sini nih. Nah, berarti yang B ini juga salah. Oke, sekarang kita cek yang berikutnya. Kalau yang C, saya hapus lagi ya. B irisan C. B irisan C tadi tempatnya di sini. Digabung, wah ini udah jelas salah nih. B irisan C digabung nanti berarti pasti ditambahi sesuatu lagi. Bagian sini aja udah jelas. Harusnya kosong tapi terisi sehingga yang di sini yang C salah. Berikutnya B irisan C komplement. B irisan C komplement berarti yang ada di C tapi di luar yang ada di B tapi di luar C. Berarti bagian yang ini ya. B irisan C komplement. Terus kemudian digabung dengan A irisan C dikurangi B. A irisan C itu kan harusnya yang ini nih. Set. Nah ini. Dikurangi B berarti yang di area ini yang ada di B itu nanti dikeluarkan. Berarti yang ini nggak masuk. Sehingga kita peroleh areanya yang ini digabung dengan yang ini. Sehingga jawabannya udah cocok ya. Jawabannya yang D ya, ini ya benar ya. Karena D udah benar, kita nggak perlu ngecek yang E lah. Oke, sampai sini bingung nggak? Kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 7. Terdapat 5 buah data dengan mean dan mediannya bernilai sama, yaitu 12. Dan modusnya adalah tunggal. Nah, kalau ada 5 data kayak begini, kita untuk mempermudah Untuk mempermudah memvisualisasikannya biar nggak terlalu abstrak, biar lebih bisa dibayangkan, kita buat dulu misalnya data yang terurut itu A, B, C, D, E. Informasi yang pertama, mediannya, mean dan mediannya. Kalau mean kan rata-ratanya nanti aja kita pakainya. Mediannya bernilai sama, yaitu 12. Sehingga di sini anggap aja udah terurut, mediannya berarti yang tengah-tengah, yang C-nya ini berarti 12. Nah, berikutnya apalagi yang diketahui? Dan modusnya tunggal. Kalau modusnya tunggal dan nilainya 15, berarti di sini nanti pasti 15, 15, dan antara A dan B ini nanti pasti berbeda. Jadi harus yang paling banyak itu 15, paling banyak muncul. Kalau misal A sama B-nya sama atau B sama C-nya sama, berarti nanti modusnya nggak tunggal. Kayak gitu ya. Nah, terus apalagi yang diketahui? Jika dipastikan bahwa range-nya adalah 7. Range itu adalah data terbesar kurangi data terkecil. Data terbesarnya 15, data terkecilnya berapa? Biar kalau dikurang jadi 7, yakni 15 dikurang 7 jadinya 8. Sehingga kita peroleh dari sini A-nya itu 8. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai B-nya gimana. Kita pakai informasi apa tadi? Mean dan mediannya bernilai sama 12. Kalau mediannya kan tadi udah kita pakai, sekarang kita pakai meannya. Berarti meannya itu apa? Kita tambahin, anggap aja yang ini B dulu. Salah.
8 tambah B tambah 12 tambah 15 tambah 15 dibagi dengan ada 5 data, ternyata rata-ratanya jadi berapa tadi? Jadi 12. Kita kali silang, yang kiri ditambah 8 tambah 12 itu berapa? 20 tambah 15, 15 30, 20 tambah 30 itu 50. Berarti B plus 50 sama dengan 5 kali 12 itu 60. Sehingga kita peroleh B-nya itu sama dengan 10. Nah, sekarang kita udah dapat nih, B-nya itu 10. Nah, kita berarti udah dapat semua datanya 8, 10, 12, 15, 15. Nah, sekarang kita cek di sini pernyataannya. Data keduanya adalah 12. Benar apa salah? Salah, karena data keduanya B ini harusnya adalah 10. Kuartil bawahnya adalah 9. Cara nyari kuartil bawah gimana? Di sini kan ada 5 data nih. Berarti nanti bagian sini adalah mediannya nanti 12 ini. Nah, dari sini kita cek yang data kecil ini. Sebelah kiri ini antara 8 dan 10. 8 dan 10 itu tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya itu 8 tambah 10 bagi 2. Berarti kuartil bawahnya 8 tambah 10 bagi 2. 8 tambah 10, 18 bagi 2 jadi 9. Sehingga kita peroleh kuartil bawahnya adalah 9. Benar ya? Simpangan rata-ratanya adalah 2,4. Aduh, muat nggak ya? Saya geser dikit deh. Semoga bisa muat. Simpangan rata-rata itu rumusnya apa? Yakni selisih semua data dengan rata-ratanya. Rata-ratanya tadi berapa? 12 ya. Tapi dimutlakkan berarti kita peroleh simpangan rata-ratanya mutlak 8 kurangi 12. 8 kurangi 12 itu min 4, dimutlakkan berarti jadi 4. Ditambah 10 kurang 12 min 2, dimutlakkan jadi 2. Tambah 12 kurang 12, 0. Tambah 15 kurang 12, 3 tambah 15 kurang 12, 3. Dibagi dengan banyak datanya berapa? Ada 5. 4 tambah 2 itu 6, tambah 3 tambah 3, 6, 12. 12 per 5 sama dengan berapa? 2,4. Berarti benar apa salah? Benar ya. Variansnya bernilai 7. Nah, kalau varians itu sigma kuadrat sama kayak XI dikurangi X bar dikuadratkan. Di sini kan tadi hasil pengurangannya ini min 4 harusnya, tapi dikuadratkan berarti nanti sama aja ya. Kita ambil dari sini. 4 kuadrat 16 tambah 2 kuadrat 4 tambah 0 tambah 3 kuadrat 9 tambah 3 kuadrat 9 dibagi dengan banyak datanya ada 5. Berapa? 16 tambah 4 itu 20 tambah 18 jadi 38 ya. 38 per 5. 38 dibagi 5 itu jadi berapa? 7,6. Ternyata bukan 7,4. Berarti yang keempat ini salah. Sehingga jawabannya yang benar adalah hanya ada 2 pernyataan benar. Yang B ya. Oke, sampai sini bisa? Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Nah, apa ini? Dalam sebuah kotak berisi 4 buah kelereng putih dan 6 buah kelereng merah. Kita ilustrasikan di sini. Oke, di sini ada satu kotak, merahnya ada berapa tadi? 4 putih dan 6 merah. Kayak begini ya. Dilakukan pengambilan secara acak sebanyak 3 kelereng sekaligus. Nyatakan kebenaran dari 4 pernyataan berikut. Ya udah, kita anggap yang peluang 1 ini sebagai A ya. Peluang pasti ada kelereng putih yang terambil adalah 5 per 6. Nah, kalau di sini kita cari berarti kan kalau ada kelereng putih bisa jadi putihnya 1, putihnya 2, putihnya 3. Kayak begitu ya. Cuman kan kalau kayak gitu kan kita nyarinya akan agak panjang ya. Kalau putihnya 1 cari, putihnya 2 cari, putihnya 3 dicari, jadi agak panjang. Makanya di sini kita memanfaatkan komplement. Komplement itu apa? Komplement itu kebalikannya dari ada putih. Pasti ada kelereng putih yang terambil. Kebalikannya berarti itu nanti nggak ada kelereng putih sama sekali. Jadi kita anggap A komplement itu kebalikannya berarti peluang tidak ada putihnya sama sekali.
Berarti di sini totalnya ada 6 kelereng. Pakai ini aja notasinya, 6 diambil 3 dibagi dengan 6 itu adalah kelereng merah, 3 itu banyak kelereng yang diambil, dibagi dengan semestanya semua kemungkinannya, totalnya ada 10 kelereng diambil 3. Nah, berikutnya untuk mencari kombinasi itu kan berarti 6C3 itu jadi 6 kali 5 kali 4 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Oke, mungkin kalau rumus kombinasinya ada yang sedikit beda nggak apa-apa. Nanti sama kok ini sebenarnya yang versi modifikasi. Kalau kalian punya cara beda nggak apa-apa. Cuman nanti tinggal dicocokkan aja. Kalau hasilnya beda baru ditanyakan. Oke. Kita cek di sini 10C3 nanti 10 kali 9 kali 8 per 3 kali 2 kali 1. Nah, dari sini mana yang bisa dicoret? 321 dengan 321 yang di sini boleh ya. Terus mana lagi nih yang bisa dicoret? 5 sama 4. 4 di sini jadi 2. Berapa ini? 2 berapa ini? 5 dengan 10 di sini masih 2 ya. Terus kemudian 2 dengan 6 jadi 3. Oh, kelihatan nggak ini? Jadi kita tuliskan dulu aja deh daripada bingung. Sama dengan yang di atas masih ada 3 per yang bawah itu masih ada 9 kali 2. Nah, dari sini kelihatan bisa dicoret lagi, coret, di sini masih ada 3. Yang atas kalau dicoret jadi 1 ya. Jadi 1 per 3 kali 2 jadi sama dengan 1 per 6. Nah, 1 per 6 cocok nggak? Kok di situ 5 per 6? Bukan ya. Di sini adalah peluang A komplement, belum peluang A. Yakni ini adalah peluang nggak ada sama sekali kelereng putih. Nah, berarti peluang ada kelereng putih itu peluang A itu sama dengan sama kayak tadi ya. 1 dikurangi peluang A komplement. Ini kan peluang A komplementnya 1/6 sehingga peluang A-nya 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Oh, ternyata benar yang pertama ya. Bisa ya di sini ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Peluang terambil 2 kelereng putih adalah 3/10. Kita anggap kejadian kedua itu adalah peluang B aja ya. Peluang B yakni terambil 2 kelereng putih, berarti di situ kan putihnya ada berapa? 4 terambil 2. Dibagi 10C3 gitu? Enggak ya. Jadi di sini kan baru 2, totalnya kan 3. Makanya di sini dikali yang satunya itu adalah pasti merah, berarti 6C1. Dibagi dengan totalnya ada 10, diambil 3 kelereng. Kayak begitu ya. Sehingga kita hitung pakai rumus kombinasi lagi. Jadi gimana ini? 4C2 itu 4 kali 3 per 2 kali 1 dikali 6C1 ya 6 per 1 doang. Dibagi dengan yang di bawah 10C3 tadi berapa? 10 kali 9 kali 8 per 3 kali 2 kali 1. Ada yang bisa dicoret? Yang sama-sama di bawah dulu, ini dengan ini. Terus berikutnya mana lagi nih yang bisa dicoret? Ini 4 dengan 8 di sini masih 2. 3 dengan 9 di sini 3, coret lagi dengan 3 yang di atas. Nah, ini udah mulai agak repot. Kita ambil dulu. Yang di atas masih ada 6. Yang di bawah masih ada berapa ini? 10 sama 2. 10 kali 2. Sehingga dari sini kelihatan kan berapa? Ya, di sini 6 sama 2 dicoret berarti jadi 3. Sehingga kita peroleh peluangnya jadi berapa? 3/10. Apakah harus 1 dikurangi itu? Enggak ya, karena di sini udah peluang B ya, bukan B komplement. Sehingga di sini peluang B-nya, peluang muncul terambil 2 kelerengnya adalah 3/10. Berarti ini udah cocok. Peluang terambil minimal 1 kelereng merah. Jadi hampir sama kayak tadi ya. Kita ambil komplementnya dulu. Jadi kebalikannya,
minimal satu kelereng merah, kebalikannya kan nggak ada kelereng merahnya. Berarti kita anggap ini kejadian C karena kebalikannya kita kasih komplemennya ya. Berarti kalau nggak ada kelereng merahnya sama sekali, minimal satu kelereng merah. Nggak ada kelereng merahnya sama sekali, itu kan berarti terambilnya semua putih. Padahal putihnya ada 4, berarti 4C3 dibagi dengan totalnya ada 10, diambil 3. Pakai kombinasi 4 kali 3 kali 2 per 3 kali 2 kali 1 per 10, 9, 8 per 3, 2, 1. Sama kayak tadi yang bawah kita coret dulu 1. Nah, tinggal 4 kali 3 kali 2 dibagi dengan 10 kali 9 kali 8. Mana yang bisa dicoret lagi nih? Nah, 4 sama 2 ini kan 8 dicoret dengan 8. Tinggal 3, 9, 10. Wah, ya udahlah, dicoret berikutnya aja. Berarti sama dengan berapa? 3 per 10 kali 9. 3 sama 9-nya coret jadi 3. Sehingga kita peroleh berapa ini? 1 per 30. Nah, karena di sini masih peluang kebalikannya komplement, sehingga peluang C-nya itu sama dengan berapa? 1 dikurangi 1 per 30 sama dengan 29 per 30. Sehingga pernyataan yang ketiga benar. Yang keempat, peluang tidak ada sama sekali kelereng merah terambil. Nah, ini kebetulan udah kita cari ya. Tidak ada sama sekali kelereng merah yang terambil, itu berarti peluang C komplement, berarti yang di sini yang udah kita hitung tadi hasilnya adalah 1 per 30. Sehingga dari sini kesimpulannya semua pernyataan benar. Nah, ini kalau misalnya kita mau nyari jawabannya. Nanti kalau ujian seperti biasa ya, kita lihat kalau pernyataan 1 benar, oh kita cek lagi nih, pernyataan 2 benar apa salah? Oh ternyata 2 benar. 3 perlu dicek enggak? Enggak, karena kalau ada 1, 2, 3 pasti udah ada nih. Kayak gitu, sehingga sebenarnya 3-nya di skip nggak apa-apa, langsung ngecek yang keempat juga nggak apa-apa. Tapi karena di sini masih dalam konteks belajar, ya sementara kita bahas semua kayak begitu ya. Kita lanjut ke berikutnya, soal nomor 9. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut adalah, kelihatan nggak di atas gitu ya, min 5 kurang dari X kurang dari 0 dengan X min 1 kuadrat kurang dari sama dengan 4 kali 1 min 1 X. 1 min 1 X ini bisa kita ubah jadi X min 1 per X juga ya. 1 kan X per X. X per X kurangi 1, ini nanti bisa jadi 1 X min 1 per X juga. Jadi bentuknya bisa sama dengan yang di sebelah kiri ini. Nah, dari sini kita misalkan. Misal, Y itu sama dengan X min 1 per X, kayak begini. Sehingga pertidaksamaannya yang atas ini bisa berubah jadi apa? Jadi Y kuadrat kurang dari sama dengan, ini kan 1 min 1 per X tadi sama ya, kayak X min 1 per X ya. 4Y dikurang 3. Kita pindah ruas semua. Y kuadrat min 4Y plus 3 kurang dari sama dengan 0, berarti difaktorkan Y min 1, Y min 3 kurang dari sama dengan 0, berarti kita peroleh Y-nya 1, Y-nya 3, kayak begini ya. Nah, berikutnya setelah dapat Y-nya 1, Y-nya 3, kita tentukan daerahnya. Bikin garis bilangan, lalu bikin titik. Atau gini aja. Cara cepatnya, kalau tandanya kurang dari, tapi pertama dipastikan ya pemfaktorannya ini udah positif. Biasanya memang kalau kita mengerjakan pemfaktoran kan ini udah positif nih. Kita pastikan di sini kedua variabelnya itu udah positif. Nanti kalau udah positif kayak gini udah bisa berlaku nanti. Kalau tandanya kurang dari, itu nanti pasti daerahnya 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Kayak begini. Oh maaf, ini Y variabelnya Mas Yan. 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Ini kalau misal variabelnya Y-nya udah positif dan tandanya kurang dari.
Kalau tandanya lebih dari gimana? Nanti jadi Y kurang dari sama dengan 1 atau Y lebih dari sama dengan 3. Yang seperti itu nanti. Oke, berikutnya apakah ini udah selesai? Oh, ternyata belum. Masih panjang ternyata perjalanannya. Yang pertama di sini karena Y-nya itu antar lebih dari sama dengan 1 dan juga kurang dari sama dengan 3 harus kita pecah 2 kali. Yang pertama kan tadi Y itu X min 1 per X nih. X min 1 per X di sini harus lebih dari sama dengan 1. Kita ambil dari yang bagian ini. Y lebih dari sama dengan 1 sehingga Y-nya kita kembalikan. Nah, habis itu gimana? Dari sini boleh nggak dikalikan silang? Nah, kalau sama dengan boleh, karena ini pertidaksamaan, itu nggak boleh. Harus kita pindah ruas, sekalian saya samakan penyebutnya ya. X min 1 per X dikurangi 1 itu sama kayak X per X, itu lebih dari sama dengan 0, sehingga kita peroleh min 1 per X itu lebih dari sama dengan 0. Berarti min 1 per X lebih dari sama dengan 0, pindah ruas. Berarti X-nya itu harus kurang dari sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, sekarang masih belum selesai. Kita cek yang bagian kanannya, kan masih ada yang bagian ini nih. Y itu kurang dari sama dengan 3. Nah, kita kembalikan Y-nya tadi. X min 1 per X itu harus kurang dari sama dengan 3. Pindah ruas, X min 1 per X dikurangi 3 itu disamakan penyebutnya jadi 3X per X kurang dari sama dengan 0. Berarti X min 1 kurangi 3X itu jadi min 2X min 1 per X kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau bentuk pertidaksamaan kayak gini gimana? Yang atas disama dengan kan 0, min 2X min 1 sama dengan 0, nanti dapat X-nya sama dengan min setengah. Yang bawah disama dengan kan 0, berarti X-nya sama dengan 0 juga. Nah, dari sini kita buat garis bilangan lagi. Min setengah dengan 0. Berarti min setengah itu di sini. Anggap aja 0 itu di sini. Kalau mau pakai cara cepat bisa nggak? Nah, di sini sebenarnya bisa tapi agak tricky. Biar aman kalau yang kayak gini masih bentuk nggak standar, kita pakai ini deh, uji titik. Kalau kita masukkan X-nya yang gampang berapa? 0 boleh nggak? 0 nggak boleh. Karena kebetulan jadi batas, kita pakai misalnya 1. X-nya diganti 1, min 2 kali 1 min 2, kurangi 1 min 3, dibagi 1, hasilnya min 3. Makanya di sini, satukan di kanan, kita kasih tanda min. Ngelewati batas berubah tanda plus, ngelewati batas berubah tanda min. Yang diminta apa? Yang kurang dari sama dengan 0. Berarti kita pilih area yang negatif. Nah, seperti ini. Kemudian sekaligus saja di sini biar nggak banyak gambarnya dari sini. Ini kita masukkan ke gambarnya sekalian. Berarti X kurang dari sama dengan 0 itu areanya berarti yang ini. Nah, ketentuannya harus memenuhi kedua-duanya. Berarti nanti yang memenuhi kedua-duanya itu adalah area yang bagian ini ya. Di sini. Jadi X-nya itu kurang dari sama dengan min setengah. X kurang dari sama dengan min setengah. Apakah sudah selesai? Hampir, tapi masih belum selesai. Di sini kita iriskan lagi dengan ketentuan yang tadi di awal. Min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Nah, terus di sini ketentuannya min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 0. Kalau misalnya saya satukan, ini min 5-nya bolong di sini karena nggak masuk. Min 5, 0-nya juga bolong. Terus di sini X kurang dari sama dengan min setengah. Min setengahnya penuh. Sehingga kita peroleh areanya dari yang tadi ini ke sini set. Terus kemudian yang min setengah ini ke sini set. Nah, berarti daerahnya yang memenuhi semuanya itu hanya segini nih. Nah, berapa itu? Berarti min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan min setengah. Berarti ada berapa bilangan bulat di sini?
min 5 nggak masuk, yang masuk itu mulai min 4, min 3, min 2, min 1. 0 masuk nggak? Nggak. Min setengah masuk nggak? Nggak. Berarti di sini ada berapa di sini? Banyak bilang nilai X yang memenuhi yang bilangan bulat ada 1, 2, 3, 4. Sehingga P-nya itu sama dengan 4. Sedangkan H-nya ada 5, sehingga dapat kita simpulkan apa? Nilai H-nya itu lebih dari P. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kita lanjut ke berikutnya, nomor 10. Wow, apa ini? 4 tahun yang lalu, usia Ramziah separuh usia Ramzika. Berapakah umur Ramzika? Di sini kita coba. 4 tahun yang akan datang, usia Ramziah adalah 0,75 usia Ramzika. Nah, kalau bentuk kayak begini kita misalkan dulu, usia Ramziah sekarang ya, itu misalnya adalah ini X, terus usia Ramzika ini misalnya Y. Sehingga dari sini kita peroleh ini usia Ramziah sekarang, 4 tahun yang lalu berarti dikurangi 4 ya. X min 4 sama dengan ternyata separuh usia Ramzika, berarti setengah Y min 4. Berarti kita peroleh 2X min 8 sama dengan Y min 4 setengahnya kali ke depan ya. Pindah ruas berarti 2X min Y sama dengan berapa? Min 8 pindah ruas plus, min 4 plus 8 jadinya 4 ya. Oke, kita dapat dari soal itu kita peroleh persamaan 2X min Y sama dengan 4. Nah berikutnya, 4 tahun yang akan datang usia Ramziah adalah 0,75 usia Ramzika. Berarti 4 tahun yang akan datang itu kalau kita pakai pernyataan pertama saja dulu ya. Kalau pakai pernyataan pertama saja, 4 tahun yang akan datang itu berarti X plus 4 itu sama dengan 0,75, biar mempermudah saya buat 3/4 aja ya. 3/4 Y plus 4. Kali silang 3X plus 16. Oh maaf. 4X plus 16 sama dengan 3Y plus 12. Pindah ruas. 4X min 3Y sama dengan berarti jadi 12 kurang 16 min 4. Nah, dengan persamaan pertama saja berarti kita peroleh dari sini. Dan di soal tadi ini 2X min Y sama dengan 4. Dari sini kita bisa eliminasi sehingga kita bisa memperoleh X sama Y-nya. Yakni kita bisa memperoleh usia Ramzika. Usia Ramzika itu Y-nya ya. Nah, kita nggak harus tahu berapa nilainya, tapi dengan ini kita udah yakin nih, berarti usia Ramzika bisa dicari. Sehingga dengan pernyataan pertama saja ini udah cukup. Nah, sekarang kita pastikan kalau kita pakai pernyataan yang kedua saja, di sini kalau pernyataan kedua ceritanya gimana? Usia Ramziah adalah 10. Usia Ramziah itu X-nya, berarti X sama dengan 10. Nah, dari sini tinggal dimasukkan di sini. X-nya 10, 2 kali 10 min Y sama dengan 4, berarti nanti kita peroleh nih Y-nya sama dengan 16. Dari situ nanti lebih jelas lagi ya. Kalau pernyataan kedua ini pasti bisa untuk menentukan jawabannya. Sehingga dari sini dapat disimpulkan pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 11. Oh, apa ini? Gambar lingkaran. Saya perkecil sedikit dulu ya. Oke. Sip, jadi seperti ini. Jika luas persegi tersebut adalah 392 cm persegi, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Kalau luasnya 392 meter persegi, maka panjang sisinya adalah 14/2. Berarti luas itu kan sisi kuadrat, sehingga kalau kita mencari sisi itu sama dengan akar dari luasnya, akar dari 392. Akar 392 itu hasilnya berapa?
berapa? 392 itu sama dengan 196 kali 2 ya. Langsung aja ya. Akar 196 itu hasilnya adalah 14. Nah, karena 2-nya nggak bisa keluar, jadi akar 2. Sehingga kita peroleh panjang sisinya adalah 14 akar 2. Berarti pernyataan pertama ini benar. Terus yang kedua, luas lingkaran tersebut adalah 308. Berarti kita peroleh ini ke sini, panjang sisinya tadi berapa? 14 akar 2. Nah, kalau kita cari rusuknya, berarti kan separuhnya. Ini ke sini doang, saya taruh di mana ya? Ah, sini aja yang sebelah kiri. Ini ke sini doang, separuhnya kalau full itu 14 akar 2, itu, oh di sini nih udah ada nih. Rusuknya itu sama dengan 7 akar 2. Jadi 14 akar 2 di sini sisi persegi ini sama kayak panjang diameternya ini. Karena panjang diameternya 14 akar 2 sehingga nanti kita peroleh rusuknya itu 7 akar 2 ya. Seperti itu. Sehingga, di sini berarti pernyataan ketiga otomatis benar ya. Panjang jari-jari lingkaran tersebut 7 akar 2. Sekarang kita cari luas lingkarannya. Rumus luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran itu sama dengan pi kali r kuadrat. Langsung aja ya kita masukkan pi-nya 22/7 dikali r kuadrat. R-nya 7 akar 2 kuadrat. 7 akar 2 kali 7 akar 2. Ada yang bisa dicoret? Iya, 7 dengan 7 sehingga kita peroleh 22 dikali akar 2 kali 7 kali akar 2 itu jadi 14. 22 dikali 14 sama dengan berapa? 308 ya. Berarti benar ya yang ini ya. Berikutnya terakhir yang ditanya luas daerah yang diarsir adalah 21 cm persegi. Benar atau salah? Untuk mencari luas daerah yang diarsir, pertama kita ambil area yang ini nih. Kalau saya fokus ambil satu kotak kecil ini, berarti satu kotak kecil ini sama kayak luas persegi. Luas persegi dengan panjang sisinya itu adalah 7 akar 2. Berarti luas full kotaknya itu berapa? 7 akar 2 dikurangi dikali dengan 7 akar 2 atau 7 akar 2 kuadrat. 7 akar 2 kali 7 akar 2 berapa? 98. Kemudian di sini bagian sini itu ada apa? 1/4 lingkaran. Nah, tadi kan luas lingkarannya udah kita cari ya. Berarti luas di sini tuh bangun apa? Yang kayak begini itu potongan pizza itu juringnya. Luas juringnya itu sama dengan, karena di sini luas lingkarannya itu 308. Berarti 1/4, ini kan pas nih 1/4 lingkaran. Dikali dengan 308. Berapa? 308 bagi 4. 30 bagi 4, 7. Masih 28 bagi 4, 7. Berarti 77. Sehingga luas yang diarsir, luas daerah yang diarsir, luas yang diarsir itu sama dengan 98 dikurangi 77. Berapa? 98 kurangi 77, 1, 2, 21. Sehingga kita peroleh di sini yang keempat benar juga ya. Jadi kesimpulannya apa ini pilihannya? Ya, pernyataan 1, 2, 3, 4 atau semua pernyataan benar yang E. Oke, sampai sini kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 12. Bu Asia mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswa yang berprestasi. Bu Asia membeli alat-alat tulis sebagai hadiah. Alat tulis yang ingin dibeli berupa binder, pulpen, dan stipo. Pada setiap pembelian alat tulis dikenakan pajak 10%. Berapakah harga 2 buah binder? Harga 4 buah binder dan 4 buah stipo berarti 4 binder ditambah 4 stipo sama dengan 98.000. Saya tulis 98 aja ya dari pernyataan pertama. Apakah dari sini kita bisa menentukan harga 2 buah binder?
Belum tahu ya, karena kita nggak tahu juga harga stiponya berapa. Sehingga dari sini kita peroleh pernyataan pertama saja itu nggak cukup. Sekarang kita lihat pernyataan keduanya. Harga sekotak pulpen berisi 6 buah sudah dengan pajaknya adalah 16.500. Berarti harga 6 buah pulpen udah beserta pajaknya itu jadi 16.500. Berarti kalau pulpen tanpa pajak 15.500. Cuman fokus kita nggak di situ. Yang penting kita tahu harga pulpennya. Di sini kita tahu harga pulpen. Ngaruh nggak? Iya, ternyata nggak ngaruh ya. Meskipun kita tahu harga pulpennya itu nggak ngaruh. Kita belum bisa mencari harga bindernya. Oke, sekarang kalau digabung. Kalau digabung kita punya 4 buku plus 4 pensil itu harganya 98.000. Kalau 6 pulpen, ini saya buat biar sama 16. Oh, gini aja. Dalam bentuk ribuan aja, bentuk aslinya. Oke. 6 pulpen itu 16.500. Kalau digabung, apakah kalian bisa menentukan harga apa tadi yang ditanyakan 2 buah binder? Ada nggak yang menghubungkan? Nggak ada ternyata. Dari soal keterangan awal itu belum ketahuan hubungan harga dari masing-masing, sehingga setelah kita gunakan 2 pernyataan ini ternyata masih belum cukup. Sehingga kesimpulannya apa? Pernyataan satu saja belum cukup. Oh, mana ini? Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Seperti itu ya. Bisa? Kita lanjut soal nomor 13. Apa ini? FOG inverse OF inverse X. Nah, ini kelewat X-nya. Harusnya ada X-nya. Sama dengan 3X min 2. Nah, dari sini kita jabarkan dulu yang di bagian ini. G inverse OF inverse. G inverse OF inverse itu kalau kita buka kurungnya itu nanti akan jadi FOG, F inverse OG. Berarti di sini jadi F inverse OG. Ini harusnya ada X-nya ya. X sama dengan 3X min 2. Seperti ini ya. Nah, sifat komposisi fungsi kalau F inverse, F ketemu dengan inverse-nya itu nanti akan hilang. Bagian ini nanti hilang sehingga kita peroleh tinggal G-nya doang. Jadi di sini Gx itu sama dengan 3X min 2. Nah, yang ditanya itu G inverse 4. Nah, kita bisa menggunakan sifat inverse. Sifat inverse kalau misalnya saya punya GA sama dengan B, maka nanti berlaku G inverse B sama dengan A. Jadi berlaku kayak gitu. Nah, cara pakainya gimana? Di sini kan diketahui G inverse 4 yang ditanya ya. Misalnya G inverse 4, saya taruh di mana? Di sini ya udah. G inverse 4 itu sama dengan misalnya A gini ya. Berarti GA itu sama dengan 4. Artinya untuk menentukan nilai G inverse 4 itu tinggal kita masukkan A-nya lalu dicari nilai A-nya berapa. Nanti dapat nilai G inverse 4-nya. Jadi tinggal kita hitung GA sama dengan 4, A-nya berapa? Saya taruh di sini aja ya biar agak lebih rapi. Saya kasih space begini. Terus ini saya taruh di bawahnya ini aja biar berhubungan. Kasih separator. Oke, nah berikutnya berarti kita peroleh kalau GA sama dengan 4, GX-nya itu 3X min 2, berarti kalau GA sama dengan 4 berarti 3A min 2 itu sama dengan 4, sehingga kita peroleh 3A-nya itu 4 ditambah 2 jadi 6. Sehingga A-nya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi nanti nilai dari G inverse 4 itu sama dengan A kan tadi di sini. Ini G inverse 4 sama dengan A, sehingga G inverse 4-nya itu sama dengan 2 ya. Adalah 2. Jawabannya 2. Oke, kita lanjut berikutnya.
nomor 14. Titik A, B terletak pada grafik fungsi pangkat 2y sama dengan bx kuadrat ditambah 1 min b kuadrat x min 32. Ketika nilai dari A min B sama dengan 8. Nilai AB yang tepat adalah gimana berarti? Karena A, B itu terletak pada grafik Y sama dengan bx kuadrat dan seterusnya, sehingga Y-nya itu bisa diganti dengan B dan X-nya itu bisa diganti dengan A dari persamaan ini. Berarti jadi gimana ini? B sama dengan B dikali A kuadrat ditambah 1 min B kuadrat dikali A dikurangi 32. Begini ya. Sehingga dari sini kita jabarkan dulu. B sama dengan A kuadrat B, diurutkan saja, diputar-putar sama aja, cuman biar lebih mudah biasanya sesuai abjad. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya di sini. Plus 1 dikali A berarti jadi A, min B kuadrat dikali A berarti jadi AB kuadrat min 32. Seperti ini. Berikutnya kita pindah ruas, 32-nya kita pindah ke kiri aja deh. 32 sama dengan A kuadrat B. Nah, di sini yang berdekatan kita kumpulkan A kuadrat B dikurangi AB kuadrat gini ya. Ditambah A, ini B-nya pindah ruas ke kanan jadi min B. Dari sini kita peroleh A kuadrat B dengan AB kuadrat bisa kita keluarkan AB, A min B, ditambah ini A min B yang di sini, A min B sama dengan 32. Nah, ternyata dari soal udah diketahui nih, nilai dari A min B itu sama dengan 8. Sehingga kita peroleh 32 sama dengan AB dikali 8 ditambah A min B-nya juga 8. Pindah ruas ke kiri berarti 32 kurang 8 itu sama dengan 24, itu sama dengan 8 AB. Oke, habis itu lanjut di sebelahnya ya, nggak muat. Oke, jadi kita peroleh 8AB itu sama dengan 24. Berarti AB-nya berapa? 24 dibagi 8. 24 dibagi 8 itu hasilnya adalah 3. Sehingga kita peroleh nilai AB yang tepat adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3. Masih ada satu soal lagi ternyata. Nomor 15. Sebuah bola dijatuhkan dengan ketinggian 20 meter dan memantul kembali dengan ketinggian berkurang 0,2 kali tinggi semula. Dan seterusnya hingga berhenti. Tentukan panjang lintasan keseluruhan bola tersebut sampai dengan berhenti. Oke. Sebenarnya kalau soal kayak begini, cara yang benar itu kita pakai deret tak hingga, cuman agak panjang kalau pakai deret tak hingga. Kita pakai cara cepatnya. Cara cepatnya apa? Kalau misal ketinggian awalnya itu H, ini ketinggian awal, langsung aja ya. Berarti nanti panjang lintasan itu sama dengan ketinggian awal. Ketinggian awalnya berapa ini? 20 meter dikali dengan A plus B. A plus B-nya atau B plus A dengan ini kan 0,2 kali tinggi semula. Berarti rasionya itu 0,2 itu bisa kita ubah dalam bentuk pecahan biasa jadi 2/10. Atau bisa juga disederhanakan jadi 1/5. Sehingga nanti yang bagian atas ini adalah A-nya. Ini bagian ini 1 ini adalah A-nya, 5 ini adalah B-nya. Nah, rumusnya, sekalian deh saya tuliskan rumusnya. Panjang lintasannya itu sama dengan ketinggian awal, H ini saya anggap sebagai ketinggian awal, dikali dengan B plus A dibagi dengan B min A. Nah, ini cara yang lumayan simpel. Berarti ketinggian awalnya itu adalah 20 meter dikali B plus A-nya, berarti B-nya 5 plus A-nya 1 per B min A, B-nya 5 dikurangi 1. Berarti jadi 20 dikali 6/4. Ada yang bisa dicoret? Coret 5. Iya.
20 bagi 4 itu 5. 5 kali 6 berapa? 5 dikali 6 sama dengan 30. Sehingga kita peroleh panjang lintasannya adalah sampai berhenti itu adalah 30 meter. Oke, masih ada soal? Oh, ternyata udah nggak ada. Jadi, berikut pembahasan semua soal-soal tryout bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, berikutnya silakan ditunggu untuk penalaran matematika akan disajikan dalam video terpisah. Soalnya kalau digabung nanti kepanjangan. Oke, kita cukupkan dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga tidak kesulitan, semoga bisa mengikuti materinya. Memang sebenarnya ya kita cukupkan dulu. Baik, apabila dari saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.